35 juta didapat berkah sholawat. Apakah ini malaikat? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat KP bisa berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini saya akan bagikan testimoni datang dari Mas Huda, yang mana beliau merasa kaget ya. Sampai ini ya sahabat, sampai terkejut. Karena apa? Beliau mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, sampai bertanya dalam hatinya, apakah ini yang kirimi uang kepada beliau ini malaikat? Sampai begitu ya sahabat Mas Huda ini. Nah, untuk semua sahabat Kahfi, sebelum ke tema pembahasan, silahkan ditebar dulu kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe sahabat sangatlah bikin nanti banyak testimoni, dan tentu akan semakin banyak yang mengamalkan sholawat. Itu artinya ketika banyak yang mengamalkan sholawat, sahabat Kahfi mendapatkan pahala. Maka dari itu silahkan tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Silahkan tuliskan minimal sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Tulis di kolom komentar biar kita mendapatkan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Ya sahabat, silahkan, tidak akan rugi ya sahabat, tulis di kolom komentar sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, atau sholawat yang lain silahkan. Untuk semua sahabat Kahfi yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, silahkan bisa di nomor telepon 082240715530. Oke, kita langsung ke tema pembahasan sahabat. Mas Huda ini sahabat berasal dari Jawa Timur, yang mana beliau menyampaikan testimoni ke saya. Beliau mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Awalnya beliau silaturahmi lewat WhatsApp, yang mana beliau mempunyai masalah terkait masalah hutang, masalah usahanya yang bisa disebutkan sulit untuk berkembang. Mas Huda mempunyai usaha kecil-kecilan kata beliau, yang mana biasa bikin lemari gitu ya, bikin meja, tapi beliau bukan dalam jumlah yang besar. Ketika ada yang pesan bikinin, ketika ada yang ya order lah gitu ya, intinya ada yang pesan baru dibikinkan. Nah, karena merasa Mas Huda ini ingin berkembang pesat, akhirnya ya Mas Huda ini pinjam, dan di situ awalnya mulai ada permasalahan, dan Mas Huda bisa disebutkan sulit untuk berkembang, bisa disebutkan untuk makan aja susah gitu ya. Nah, di situ akhirnya beliau silaturahmi, bertanya kepada saya terkait bagaimana mengamalkan sholawat 7 kata. Tulisan sholawat 7 kata itu atau bacaan ya sahabat, maaf bukan tulisan, bacaan itu ya, silahkan itu 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, atau yang masyhurnya disebut sholawat anasyah gitu ya. Silahkan ditulis ya sahabat, biar sahabat bisa mengamalkan. Nah, lalu Mas Huda saya arahkan bagaimana cara mengamalkan. Saya sarankan ke Mas Huda dengan tata cara yang khusus, yang sudah biasa, sholat tobat, sholat hajat, sujud di luar sholat ya. Terus sebut ketika sujud apa yang menjadi hajatnya, bangun dari sujud menyediakan mandi air, dan amalkan 7.000 gitu ya sahabat. Nah, saya bahkan kepada Mas Huda saya sarankan minimal setelah sholat fardu, mau sholat ya maghrib, isya, subuh, pokoknya sholat yang 5 waktu gitu ya, saya sarankan untuk mengamalkan setelah sholat yang 5 waktu itu baca ya 100 kali. Nah, pada intinya yang amalan yang khususnya itu yang seperti biasa diawali malam minggu ya silahkan. Nah, Mas Huda pun menjalankan apa yang saya sarankan. Nah, alhamdulillah ya sahabat, Mas Huda ini yang mana beliau menjelaskan kepada saya, alhamdulillah dari segi finansial katanya belum ada perubahan yang beliau amalkan selama 1 minggu itu gitu. Tetapi masya Allah, ketenangan, keyakinan mulai datang. Rasa was-was, rasa khawatir pokoknya hilang, dan merasa yakin seyakin-yakinnya pertolongan akan datang dengan berkahnya sholawat. Alhamdulillah ya sahabat, berjalannya waktu terus mengamalkan tanpa ditunggu, masya Allah
Ya karena Mas Huda ini gitu ya, biasa sholat berjamaah di masjid gitu. Nah singkat cerita ya sahabat, pas habis sholat subuh beliau tidak seperti biasanya. Setelah sholat subuh itu ketemu sama salah satu ya jemaah masjid ya yang ada di Jawa Timur itu, tanpa dikira akan bahas masalah pesanan gitu ya, tetapi di situ ada salah satu pengusaha yang bisa disebutkan ya sesuai dengan keahliannya Mas Huda, ya bikin meja, bikin lemari lah gitu ya, kalau bahasa ininya mebel lah gitu ya sahabat, kalau di tempat saya itu ya mebel ya, berbagai alat itu. Nah Masya Allah, ternyata jemaah masjid yang itu tuh lagi mencari karyawan yang bisa disebutkan yang ahli di bidang perkayuan. Nah Mas Huda ini salah satu orang yang bisa disebutkan yang selama ini dicari. Masya Allah, awal dari sholat berjamaah di masjid ketemu sama bapak yang habis sholat berjamaah ini, akhirnya Mas Huda di situ mulai datangnya keajaiban. Masya Allah, kurang dari sebulan lah itu keajaiban datang kepada Mas Huda, yang mana Masya Allah akhirnya di situ Mas Huda ngobrol panjang, dan akhirnya Mas Huda tidak banyak ini itu diberikan pekerjaan yang mana Masya Allah luar biasanya. Akhirnya Mas Huda menceritakan berbagai pengalaman hidupnya, dari pertama yang pahit, manis, yang masalah menjerat sekarang Mas Huda ini, ya akhirnya beliau di situ Masya Allah tanpa banyak basa-basi, beliau langsung kata bapaknya, pokoknya tidak banyak ngobrol panjang katanya, cuman waktu setengah jam ngobrol, akhirnya Mas Huda langsung ditransferkan ke Mas Huda gitu ya. Jadi Mas Huda langsung diberi uang sama Pak Haji lah gitu ya, Pak Haji yang berjamaah ini, dengan satu syaratnya satu, bisa bekerja sama Pak Haji. Masya Allahnya sahabatku, yang 35 juta ini Pak Haji itu ternyata punya nazar, punya pokoknya saya harus berikan uang sedekah ini gitu ya kepada orang yang benar-benar udah nazar dalam hatinya, ketika saya dapat pekerjaan yang pas, yang benar-benar cocok gitu ya sama Pak Haji, saya akan kasihkan. Nah ternyata Masya Allah Pak Hajinya ini ketemu di masjid yang mana Pak Hajinya tidak ragu lagi kepada Mas Huda. Masya Allah, keluar biasaan, kedahsyatan, ke ininya tuh sangat luar biasa ya sahabat ya, yang sangat tak terduga gitu. Padahal Mas Huda ini sahabat belum tahu pekerjaannya, tetapi Pak Haji sudah begitu yakin, seyakin-yakinnya Mas Huda ini bisa dipercaya sama Pak Haji. Nah itu ya sahabat ya, testimoni yang sangat luar biasa. Nah itu ya sahabat, Masya Allah, kedahsyatan sholawat 7 kata, sholawat Anasiyah, sholawat Anas bin Malik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, didapatkan sama Mas Huda. Masya Allah, ini saya ceritakan dengan singkat, karena kalau saya ceritakan terlalu panjang, sahabat pasti akan ini ya, lama nunggunya. Tapi Masya Allah, jadi pada intinya Mas Huda ini mengamalkan sholawat 7 kata ini, yang mana beliau melakukan riadah khusus yang diawali malam minggu 7 hari berturut-turut tanpa terputus ya, 7.000 dalam satu majelis. Yang selanjutnya beliau tidak lepas mengamalkan sholawat Anasiyah ini, sholawat 7 kata, setelah ba'da sholat fardu 100 kali ya sahabat baca sholawat 7 katanya. Tidak ini pokoknya rutin lah gitu ya, istiqomah lah. Nah selanjutnya beliau, keajaiban yang didapatkan Masya Allah sangat luar biasa. Ternyata beliau mempunyai pekerjaan yang sangat luar biasa. Pak Hajinya memberikan uang dengan cuma-cuma, sampai Mas Hudanya pun kaget, apakah ini malaikat? Nah disinilah ya Masya Allah, sampai apa ya, ini apa, mimpi atau gimana? Masya Allah, bukti nyata kedahsyatan sholawat 7 kata didapatkan sama Mas Huda yang lagi mempunyai permasalahan terkait masalah hutang gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah
dengan mengundang pintu rahmat, dengan senantiasa istiqomah sholawat, dengan senantiasa konsisten dalam melakukan amalannya, alhamdulillah pintu keberkahan, pintu terkabulnya doa dikabulkan sama Mas Huda. Masya Allah sahabatku, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan dari kita mau siapa lagi? Terus sholawat terus dan terus, maka insya Allah pasti akan mulus. Sahabat, ingat kuncinya syukur dalam berbagai hal. Taubat, perbanyak minta ampun kepada Allah, maka akan datang pertolongan Allah ya. Optimis atau baik sangka dalam berbagai bagaimanapun keadaannya, kita berbaik sangka terus. Maka kalau udah bersyukur, bertaubat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah. Contohnya Mas Huda yang dengan senantiasa mengamalkan sholawat terus, alhamdulillah jalannya jadi mulus. Akhirnya yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang mulus. Alhamdulillah Mas Huda mendapatkan keberkahan dengan sholawat 7 kata. Saya doakan untuk semua sahabat KAPI yang lagi mempunyai hutang, hutangnya segera lunas. Yang lagi sakit, Allah sembuhkan. Yang belum mempunyai modal, segera diberikan modal. Apapun yang menjadi hajat semua sahabat KAPI, segera dikabulkan. Sahabat, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Ayo terus bersolawat, karena solawat akan mendatangkan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Itulah ya sahabat yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak bagi semua sahabat KAPI yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tunggu testimoni berikutnya, dan semoga saya doakan untuk semua sahabat KAPI segera bisa bertestimoni bersama saya. Itulah ya sahabat yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya KAPI 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.